Selamat malam, teman-teman Rukun Santa Agnes, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita berkumpul kembali malam ini untuk beribadah bersama secara live dalam masa pandemi ini. Kita mau beribadah bersama keluarga Bapak Winata Ayong. Marilah kita menyadari kehadiran Tuhan yang memanggil kita untuk selalu berharap dan mohon perlindungannya. Kita awali dengan lagu pembukaan. Mari kita mengawali ibadah kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena kita manusia yang penuh dosa, mari kita datang pada Tuhan dan mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul beribadah malam ini untuk menyatukan hati kami, memohon rahmat dan belas kasih-Mu bagi kami semua. Semoga kami semakin mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami, Allah sumber hidup dan harapan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Sekali peristiwa, berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek menjadi raja di dekat pohon Tarbantin, di dekat tugu peringatan yang ada di Sikem. Hal itu dikabarkan kepada Yotam. Maka pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka,
dengarkanlah aku, kalian warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kalian juga. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Mari, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu, "Jika kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarkanlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon ara di gunung Libanon." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang,
ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya pula kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, orang Kristen pertama adalah orang Yahudi. Sebelumnya, mereka hidup sesuai dengan tradisi imam Yahudi yang didasarkan pada hukum Musa. Yesus juga merupakan seorang Yahudi. Di kemudian hari, bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun akan bergabung dalam komunitas Kristen. Setelah mereka diterima dan dibaptis, mereka akan menikmati semua hak-hak istimewa yang semula hanya dialami oleh orang Kristen Yahudi. Kasih Allah akhirnya terbuka untuk semua orang, entah Yahudi ataupun bukan Yahudi. Fakta bahwa orang-orang yang terlambat datang dan hanya bekerja pada beberapa jam terakhir tidak mengurangi tuan pemilik kebun anggur untuk menghitung upahnya secara penuh. Adil dapat berarti memberi hal yang sama kepada setiap orang, tetapi dapat juga berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Dalam arti yang pertama, kita dapat dinilai tidak adil jika ada orang yang mendapatkan lebih atau kurang dari yang lain. Banyak orang mengartikan keadilan seperti itu pada zaman sekarang ini. Masyarakat sekarang ini selalu menuntut kesamaan hak bagi setiap orang. Saudara-saudara, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa para pekerja yang bekerja di kebun anggur merasa bahwa Tuan Sang Empunya kebun anggur ini tidaklah adil, karena semua pekerja dibayar dengan upah yang sama, padahal waktu bekerja mereka berbeda-beda. Ada yang dari pagi, ada yang dari siang, bahkan ada yang sudah sore baru mulai bekerja, dan upah mereka pun sama. Tetapi Tuan Sang Empunya kebun anggur merasa bahwa ia sudah bersikap adil pada mereka. Ia memberikan upah sesuai perjanjian, dan ia merasa bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya.
Dengan perumpamaan ini, Yesus mengajarkan sikap dan keadilan Allah yang mengganjarkan kita sesuai dengan perjanjian. Lebih dari itu, Allah itu murah hati, yang memberikan kepada kita sesuai kemauan dan kehendaknya. Saudara-saudara, sikap dan keadilan Allah yang seperti itu yang sering menimbulkan kecemburuan ketika orang mengalami dan menilai bahwa orang lain mendapatkan lebih dari yang ia dapatkan. Menjadi gembala yang baik adalah dambaan semua orang beriman. Gembala yang baik itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Seperti terungkap dalam Injil hari ini, bahwa Allah yang empunya kerajaan surga adalah Allah yang murah hati. Hanya kita domba-dombanya, janganlah iri hati, manakala Allah itu murah hati terhadap sesama kita. Kita tidak seharusnya bersungut-sungut dan menuduh Allah tidak adil. Justru kita harus bangga punya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Kasih. Yesus mewartakan dan menunjukkan kerajaan Allah yang dipenuhi dengan cinta, kemurahan hati, dan keselamatan. Setiap orang diundang untuk ambil bagian di dalamnya. Karena itu, kerajaan Allah bersifat universal dan terbuka untuk semua orang. Persoalannya adalah seringkali orang acuh dan tidak mampu menjawab undangan cinta kasih Allah yang terus-menerus ditawarkan kepada kita. Inilah yang menjadi kelemahan dan sifat kemanusiaan kita yang acap kali menjauhkan kita untuk menerima warta tentang kerajaan Allah dalam hidup keseharian kita. Banyak kasus yang kita dengar mengenai hancurnya sebuah keluarga yang disebabkan dari upaya mengejar kekayaan. Bukan juga sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang yang tidak dapat aktif beribadah karena tak punya waktu lagi akibat kesibukan mencari mamon. Saudara-saudara sekalian, semoga kita semakin menyadari bahwa kita pun dipanggil menjadi gembala terhadap diri kita sendiri dan terlebih bagi sesama. Apa yang kita lakukan hendaknya menjadi cerminan Allah, sehingga setiap orang yang kita jumpai merasakan kasih dan kemurahan hati Allah dalam kata-kata kita dan sapaan kita, dan juga dalam perbuatan-perbuatan kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat Rasul yang singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Allah, yang selalu setia mendengarkan doa-doa kita. Bagi Sri Paus, para uskup, dan semua rohaniwan, semoga Allah Bapa menganugerahkan kesehatan yang baik pada mereka semua dalam menggembalakan umat di seluruh dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Winata Ayong, semoga berkat Tuhan selalu ada untuk keluarga mereka. Dan juga Bapak Winata Ayong yang saat ini lagi kurang sehat, boleh diberikan kesembuhan kembali
dan dapat beraktivitas seperti semula. Keluarga ini juga mohon semoga anak-anak dalam keluarga sukses dalam mencapai cita-cita mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur atas bertambahnya setahun lagi usia dari anak bumi, anak dari Fani, cucu dari Ibu Nelly Pelealo. Juga untuk teman-teman rukun yang dalam beberapa hari ini merayakan ulang tahun mereka. Bapak Yopi Datu Ciang, Pak Robi Holiwono, Vinia, juga aku Elis, Victor Maapi, dan juga anak Ketsia, Vira, Dewi Prameswari, cucu dari Ibu Amansari. Semoga berkat-berkat Tuhan yang mereka butuhkan selalu mengalir dalam hidup mereka, dan mereka semua semakin mengalami kehadiran-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur anak kami Aprila Wirawan sudah menyelesaikan pendidikannya. Semoga Tuhan selalu mendampingi dan menyertainya dalam langkah hidup ke depan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga dalam rukun kami, semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga kami, agar semakin hari semakin berkembang cinta dan kasih setia mereka, dan sepanjang hidup belajar saling membahagiakan dalam hal-hal yang kecil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami bersama, terimalah apa yang tersimpan dalam hati kami, dan berikanlah demi kemurahan hati-Mu segala yang kami perlukan untuk mengubah dunia ini menjadi kerajaan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mempersatukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, baruilah hidup kami dengan berkat daya Roh Kudus-Mu, dan anugerahilah kami rasa kebersamaan dan keterikatan pada umat manusia dan para bangsa. Jadikanlah dunia baik sebagaimana Kau kehendaki pada awal mulanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga ibadah kita dan apa yang kita mohon pada Tuhan senantiasa berada dalam bimbingan dan berkat pertolongan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah kita malam ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.